Kami sudah terkumpul beberapa pertanyaan Kiai. Pertanyaan pertama dari salah satu jamaah. Assalamualaikum Buya. Afwan Buya. Bagaimanakah Buya hukumnya ketika kita ikut beribadah dengan salafi sementara imamnya adalah orang salafi? Demikian. Oke, silakan. Oke. Bagaimanakah Buya hukumnya ketika kita ikut beribadah dengan salafi sementara imamnya adalah orang salafi? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, wa yukrahul iqtida'u bifasikin. Bermakmum pada imam yang fasik itu hukumnya makruh. Fasik itu artinya pelaku maksiat, pelaku dosa besar atau dosa kecil tapi sering. Wa mubtadi'in dan ahli bid'ah. Bermakmum pada imam yang ahli bid'ah itu hukumnya makruh. Misalnya Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, apa hukumnya makruh. Jadi makruh tapi sah. Kalau gak ada lagi yang ada imamnya itu, apa sebaiknya kita bermakmum? Apa enggak? Sebagian ulama kita mengatakan sebaiknya bermakmum aja, asal bisa khusyuk. Sebagian ulama kita mengatakan sebaiknya sholat sendiri aja. Beda pendapat masalah ini. Baca lagi. Apakah aliran salafi Wahabi termasuk sesat? Aliran salafi Wahabi ya termasuk aliran sesat. Karena aliran Wahabi ini berdiri sekitar 200 tahun yang lalu. Dulu gak ada. Asalnya memang namanya Wahabi. Lalu setelah mereka merasa malu dengan nama Wahabi, dulu guru-gurunya bangga dengan nama Wahabi. Wahabi ini dianggap nama yang mulia. Karena mereka merasa malu dengan nama Wahabi, mengganti dengan nama Salafi. Ya aliran sesat memang. Lagi. Saya ingin bertanya, saya pernah melihat orang yang sedang sholat, lalu lalu HP-nya berbunyi, lalu dia langsung mematikan HP-nya dengan satu tangan. Apakah sah sholatnya? Kalau HP-nya berbunyi, dimatikan dengan satu tangan, itu tidak membatalkan sholat. Asalkan bisa langsung mati ya. Asalkan nggak gerak-gerak begini, misalnya HP-nya di bawah. Langsung kita pencet misalnya. Karena bukan gerakan banyak. Kalau digini-gini kan batal sholatnya. Misalnya HP-nya HP lama, perlu digoyang-goyang untuk mati misalnya. Itu batal. Kalau cuma dengan dipencet, ini sholatnya agak batal gitu. Dan kalau ke masjid, HP-nya jangan di-on-kan, di-off-kan HP-nya biar gak ganggu. Kadang-kadang nada deringnya nyanyian lagi di masjid. Saya pernah di Masjidil Haram itu ya, di depan Ka'bah, sama di Masjid Nabawi. Pas sholat, tiba-tiba di sebelah itu berbunyi nada dering lagu dangdut. Saya pikir ini pasti bukan orang Arab ini. Walaupun kita ada di Arab. Saya curiga ini pasti saudara saya orang Indonesia. Entah Indonesianya mana. Ya mungkin Riau kali. Terus. Apa beda Salafi dengan Wahabi? Salafi dan Wahabi itu gak ada bedanya. Mereka awalnya memang pakai nama Wahabi dan bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya sampai-sampai mufti Wahabi yang dulu pada masa Raja Abdul Aziz, Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, mufti 100 tahun yang lalu, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Anugerah yang luhur dan hadiah kaum Wahabi dari Najd. Artinya apa? Ajaran Wahabi ini dulu oleh ulama Wahabi dianggap anugerah. Kemudian tahun 1343 Hijriah
Sekarang 1444. 100 tahun yang lalu Wahabi ini bentrok perang saudara. Sampai banyak korbannya sesama Wahabi, dibantai. Akhirnya nama Wahabi menjadi jelek. Wong kawannya sendiri dibantai, dibunuh. Ada apa-apa orang bilang Wahabi ini. Ada kerusuhan orang bilang Wahabi. Akhirnya orang Wahabi merasa minder, malu dengan nama Wahabi, ganti nama Salafi. Nah, belakangan ini sebagian Wahabi sebenarnya ada yang nggak mau nama Wahabi, ganti nama lagi. Dengan nama Salafi ada yang malu sebenarnya. Sudah ada yang mengganti nama Ahlul Hadis wal Athar. Ini ada yang pakai nama baru, nggak mau disebut Salafi. Tapi Wahabi juga sebenarnya. Cuma faksi lain. Ini hanya nama-nama aja sebenarnya. Di Indonesia ini ada juga aliran sesat itu ganti-ganti nama. Apa? LDII. LDII itu asalnya dulu namanya Lemkari. Pernah Darul Hadis, Lemkari, sekarang LDII. Yaitu juga ajarannya. Cuma ganti nama. Baca lagi. Salah seorang ustaz mengatakan bahwa apapun yang disembah pada hakikatnya menyembah Allah. Apa maksudnya ini, Ustaz? Ya gak benar itu. Yang menyembah Allah, ya menyembah Allah. Kalau menyembah patung, ya menyembah patung. Kalau menyembah berhala, menyembah berhala. Kalau menyembah Yesus, ya menyembah Yesus. Bukan menyembah Allah. Itu gak benar itu. Ya kalau orang menyembah berhala dianggap menyembah Allah, berarti gak ada orang musyrik, orang mukmin semua. Ini sinkritisme, ajaran yang menyamakan semua agama, itu gak betul itu. Ngawur itu, jangan diikuti Ustadz seperti itu. Menyesatkan. Terus. Assalamualaikum Kiai, mohon beri kami kata kunci singkat yang dapat menjadikan pesan singkat buat anak-anak kami agar terhindar dari aliran sesat. Jadi bagi umat Islam di Indonesia, kita harus selalu antisipasi menjaga diri. Istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu yang mana? Islam yang dulu di negeri kita. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, kalau sholat subuh seperti tadi itu baca kunut. Zikirnya jahar, zikirnya ring, habis sholat, baca basmalah. Seperti tadi. Itu fikihnya, ibadahnya. Kemudian akidahnya Imam Asy'ari, yaitu sifat wujud qidam baqa. Karena sekarang ada akidah lain, yaitu tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Hati-hati jangan ikut ini. Tauhid 3 ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Ini tauhidnya, kita wujud qidam baqa. Kemudian di dalam akhlak kita mengikuti ajaran tasawuf. Nah, kalau ketiga-tiga jangan diikuti, akidah, fikih, akhlak, maka menjadi muslim yang sempurna. Ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan aliran-aliran yang berbeda dengan ini. Secara singkat padat seperti itu. Apakah ada tasawuf yang sesat, Kiai? Apa? Tasawuf yang sesat ada. Kok bisa sesat? Itu namanya oknum. Tasawuf itu hanya dijadikan kedok untuk menyebarkan kesesatan. Makanya di dalam bertasawuf kita wajib bermazhab. Ikut mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Agar tidak tersesat. Kalau nggak ikut mazhab beliau bisa tersesat. Apakah ada? Banyak di negeri kita yang begitu. Ya cuma mungkin di sini nggak ada. Dulu ada di Medan, tarekat tasawuf. Mursyidnya ini sewaktu-waktu memanggil jamaahnya yang akhwat ke kamarnya. Mengapa? Katanya untuk transfer nur. Nur sanatnya biar nyambung katanya. Nah ini sesat namanya, nggak ada begitu itu. Jangan dikira gak ada. Ini tasawuf hanya dijadikan kedok. Makanya tasawuf ini dijaga. Di negeri kita ini ya, di negeri kita
Thariqah tasawuf itu di Nahdlatul Ulama itu ada organisasi namanya Jatman. Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Pimpinannya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, biasanya yang tasawuf-tasawuf yang sesat gak masuk di situ. Makanya beberapa bulan yang lalu ketika di negeri kita ini heboh tentang tasawuf yang baru, terutama Riau dan Sumatera Barat. Dulu ada ustadz ya yang viralnya dari Riau, tapi tinggalnya di Jakarta, membawa tarekat baru, tarekatnya Khidiriyah Muhammadiyah Muhammadi. Heboh itu gak muktabar, gak diakui, karena ajarannya gak sesat sampai bawa-bawa nama ruh, nama apa itu. Itu contohnya tasawuf sesat yang zaman sekarang itu. Terus Kaitan dengan tadi Ustaz, apakah orang Islam ada nama ruh? ya nama ruhnya ya nama orangnya ini. Nggak perlu pakai 2 nama atau 3 nama, nggak perlu. Nama saya, nama fisik, dan nama ruh saya Muhammad Idrus ini. Ramli itu ayah saya, disambung. Kan kita bukan orang Malaysia. Kalau Malaysia bin Ramli biasanya. Kita sambung aja. Gitu. Nggak panjang-panjang. Itu nama ruh saya. Saya kira nama ruh saudara samalah nama yang dikenal. Nggak usah bikin-bikin lagi nama ruh itu. Nggak ada. Dari dulu belajar tasawuf nggak pernah jumpa nama ruh. Baru tasawuf sekarang ini aja jumpa nama ruh. Terus. Apakah Salafi termasuk aswaja, Kiai? Salafi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran sesat. Salafi ini akidahnya, konsepnya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari mana? Ini mirip-mirip dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini tauhidnya Salafi Wahabi. Mengapa mirip tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena ketika menjelaskan tauhid rububiyah uluhiyah, Salafi Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang beriman dan bertauhid. Wahabi ini aneh. Abu Jahal dan Abu Lahab orang beriman dan bertauhid, tapi kedua orang tua Rasulullah SAW kafir mana? Kan lucu kan? Karenanya saya bilang sama mereka akan menamakan ustadz-ustadznya ustadz-ustadz tauhid kan. Ustadz Wahabi ini katanya ustadz tauhid. Iya, itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena itu yang dipuji-puji. Umat Islam dianggap syirik. Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan pangkatnya menjadi orang beriman. Ini akhir zaman saudara. Di akhir zaman ini yang jahat-jahat dinaikkan, yang baik-baik direndahkan. Sabda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda akhir zaman hari kiamat, anturfa'al asyrar wa tudha'al akhyar. Orang-orang jahat, orang-orang buruk dinaikkan pamornya. Abu Jahal, Abu Lahab dianggap orang bertauhid beriman. Sementara orang-orang yang baik direndah-rendahkan, dikafir-kafirkan. Para ulama, para aulia, orang-orang soleh sama Wahabi dikafir-kafirkan, disyirik-syirikkan. Jadi jomplang sekarang itu. Terbalik zamannya. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini. Karenanya walaupun mereka punya masjid, punya tempat, namanya Masjid Abu Bakar. Wahabi ini kalau bikin masjid, masjidnya Abu Bakar ya. Apalagi di sini. Umar bin Khattab, Wahabi itu. Iya, mereka pakai itu. Saya ditanya waktu di Sulawesi, Pak Kiai, ini orang Salafi masjidnya namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Umar bin Khattab. Saya bilang itu namanya Abu Bakar dan Umar, tapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena ada memang di kitabnya. Di kitab tauhidnya Wahabi itu tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keimanan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid, padahal kafir dalam Al-Qur'an, dianggap bertauhid. Merubah ajaran Quran mereka. Di kitab Wahabi itu dikatakan inna Aba Jahal wa Aba Lahab wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah
khaliqan wa raziqan, muhyian wa mumitan, dharran wa nafi'an, wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah. Selalu mentauhidkan Allah secara rububiyah. Dan gak pernah syirik sedikit pun soal itu. Ini Wahabi. Jadi yang Abu Jahal, Abu Lahab dinaikkan derajatnya. Saudaranya umat Islam direndahkan. Kata dia apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Yang Muslim direndahkan, yang Abu Jahal dinaikkan. Ini akidah Wahabi, rububiyah uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat, itu dari mana? Tauhid asma wa sifat, akidah mujassimah yang meyakini Tuhan bersemayam di arasy dan segala macam, itu sumbernya dari Yahudi. Karena faham mujassimah itu dari Yahudi. Jadi tauhid tiga mereka ini bahaya, saudara. Karenanya mereka kawan dengan Yahudi. Itu artinya salafi itu ajaran salah fikir. Salah fikir. Kenapa salah fikir? Enggak mau belajar, ya salah pikirannya. Terus. Apakah Nabi ada pakai celana, Kiai? Kalau pakai, apakah di atas mata kaki? Jadi memang ya, pakai celana itu bagus ya. Di atas mata kaki bagus. Tapi jangan menyalahkan yang celananya atau jubahnya atau sarungnya di mata kaki atau di bawah mata kaki. Itu wajar. Mengapa? Pakaian itu tergantung tradisi. Tergantung tradisi dan budaya masing-masing. Karenanya dulu ketika para sahabat menaklukkan daerah-daerah sekitar Arab, daerah-daerah sekitar Arab gak dibawa untuk berpakaian Arab, enggak. Dan kita dulu kan gak pakai jubah kan di Melayu. Pakaian jubah ini kan setelah era 90-an. Karena para ulama dulu memang gak fokus pada pakaian, tapi pada hati. Sekarang ini cuma pakaian, saudara. Pakaian. Ini yang pertama. Artinya tergantung daerah masing-masing pakaian itu. Karena itu berkaitan dengan budaya. Yang kedua, pakaian itu kalau di bawah mata kaki itu haram kalau tujuannya karena sombong. Kalau tujuannya bukan sombong gak haram. Karenanya Imam Abu Hanifah ditanya oleh muridnya, guru, Buya, saya ini sarung di bawah mata kaki, apa berdosa? Enggak. Kenapa? Kita gak sombong bukan dengan sarung. Itu orang jahiliyah. Yang sombong pakaian di bawah mata kaki orang jahiliyah dulu. Yang sombong-sombong itu diekspresikan pakaiannya di bawah mata kaki. Sekarang ini, walaupun pakaiannya di bawah mata kaki, gak ada yang memperhatikan. Yang bilang hebat gak ada. Hebat kamu. Pasti banyak uangnya. Kenapa? Pakaiannya di bawah mata kaki. Malah kalau di bawah mata kaki orang curiga. Apa? Jangan-jangan gak beli dikasih orang. Apalagi sarung. Sarung di bawah mata kaki. Gak ada yang sombong sarung. Mengapa? Sarung sekarang tuh banyak hadiah dari masjid. Bukan beli sendiri. Dulu ada sarung yang murah sekali itu. Setiap dinaikkan, berjalan dapat 2 meter, turun lagi. Nah kalau itu diharamkan ya apa itu? Memang nggak bisa dinaikkan. Jadi ini jangan dibahas masalah seperti ini. Kok ditanya terus masalah mata kaki. Apakah salafi bermazhab?
Salafi ini bermacam-macam. Sebagian salafi ada yang ikut mazhab Hambali. Ada. Tapi untuk mazhab Hambali yang berbeda dengan salafi, mereka agak ikut salafi. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu gak bermazhab. Mazhabnya gak ada. Ya salafi aja. Dan salafi wahabi ini beda-beda. Di Indonesia, karena umat Islam Indonesia mazhabnya syafi'i. Sholat subuh baca kunut, maka mereka membid'ahkan kunut. Karena kita ini syafi'i. Di Pakistan dan Afghanistan, di sana mazhabnya Hanafi. Orang Hanafi ini membid'ahkan kunut subuh. Ikut hadis yang gak kunut. Maka orang Salafi Wahabi di Pakistan dan Afghanistan itu baca kunut. Yang nggak baca kunut dibid'ahkan oleh mereka. Mereka ini tergantung situasi. Di mana umat Islam bisa dipecah, itu yang diikuti. Jadi begitu. Jadi mazhabnya beda-beda, tergantung keadaan. Dan nggak bermazhab memang. Kalau konsep salafi yang ini, kalau konsep salafinya Wahabi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu arahnya condong ke mazhab Hambali. Tapi banyak keluar dari mazhab Hambali. Banyak berbeda dengan guru-gurunya. Nah, kalau yang Al-Albani itu anti mazhab memang. Salafi Wahabi yang Syekh Albani itu anti mazhab. Termasuk yang Syekh Mukbil yang Yaman. Entah Salafi yang sini itu jalurnya kemana? Hah? Albani. Kalau Albani itu anti mazhab itu. Dan Albani ini kacau. Mengapa kacau? Kadang-kadang mirip Ahlus Sunnah. Al-Albani meyakini Allah tidak bertempat, sama dengan kita. Nggak bertempat Tuhan. Ini mirip-mirip kita memang yang ini. Tapi yang Salafi Wahabi kan ikut yang bertempat. Hatta Al-Albani nggak diikuti semua di sini. Dipilih-pilih juga. Ada lagi. Mana yang benar, Kiai? Zikir bersama atau zikir sendiri? Zikir sendiri benar, zikir bersama benar juga. Yang nggak benar itu yang menyalahkan zikir bersama. Ya, pokoknya orang berzikir, zikir ini nggak ada aturannya. Yang penting berzikir. Yang salah yang nggak berzikir dan yang menyalahkan orang berzikir. Itu yang nggak benar. Mengapa? Zikir bersama dalilnya banyak, zikir sendiri juga banyak dalilnya. Yang nggak ada dasarnya yang nggak zikir itu. Malah kalau zikir bersama ini bisa membangun semangat, kalau dengan zikir jahar orang ikut zikir itu dianjurkan. Mengapa? Karena ada pengaruh positif. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Misalnya orang nggak tahu jalan ke masjid, lalu orang ngasih plang di sana, Masjid Al-Mujahidin misalnya. Al-Muhajirin, orang tahu. Maka setiap orang yang tahu karena pelang itu dapat pahala itu. Sama dengan orang ini. Orang nggak tahu caranya zikir, imamnya zikirnya jahar. Akhirnya orang baca zikir. Tambah pahalanya si imam ini. Atau orang kalau zikirnya nggak jahar, orang malah malas zikir, cepat pulang. Karena zikirnya jahar, orang berzikir. Maka tambah pahalanya si imam. Ini zikir. Terus orang salafi sholat tidak ada niat, Kiai, karena niat sholat bid'ah katanya. Apakah itu benar, Kiai? Niat sholat itu wajib hukumnya. Kalau nggak niat nggak sah sholatnya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Artinya ibadah itu harus diniatkan. Kalau nggak ada niat, nggak sah sholatnya. Kalau maksudnya niat itu. Kalau pertanyaan itu maksudnya melafalkan niat, nggak apa-apa nggak melafalkan niat. Karena ini memang khilaf. Tapi jangan menyalahkan yang melafalkan niat. Mengapa? Yang melafalkan niat ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Dikiaskan pada niat Rasulullah SAW. Dan ini yang melakukan niat jahar ini ulama salaf. Siapa?
Imam Syafi'i setiap mau sholat niatnya jahar. Kita muridnya ikut beliau. Berarti bid'ah? Ya gak bid'ah. Hukum itu ada 5. Ada halal ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kan itu. Ini dikiaskan oleh para ulama. Niat, melafalkan niat di dalam sholat dikiaskan pada ketika Rasulullah SAW melafalkan niat ihram. Rasulullah melafalkan niat puasa. Rasulullah melafalkan niat menyembelih kurban. Nah, karena di dalam beberapa ibadah ini Rasulullah melafalkan niat, berarti melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya kita wudhu, sholat, melafalkan niat. Dikiaskan pada itu. Dan kias ini berlaku dalam agama. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus menjadi kadi, jadi hakim di Yaman. Rasulullah bertanya, kaifa taqdi idza arada laka qada'un? Mu'adz, kamu gimana cara memutuskan hukum kalau keputusan harus kamu ambil? Sayyidina Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya putuskan dengan Al-Qur'an. Kalau ada dalil Al-Qur'an saya putuskan. Fa illam tajid fi kitabillah. Kalau kamu gak jumpa di dalam Al-Qur'an, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Kalau kamu fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Kalau dalam Al-Qur'an dan sunnah kamu gak jumpa, kamu bagaimana? Kata Sayyidina Mu'adz, bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi wala adu. Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Kalau ijtihad pakai apa? Ya pakai qiyas atau pakai dalil umum. Artinya apa? Ketika ada persoalan, nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan dibid'ahkan, saudara. Kalau dibid'ahkan, itu orang awam namanya. Makanya Sayyidina Mu'adz ketika ditanya, Mu'adz, kalau di Al-Quran dan hadis, kamu nggak jumpa dalil, kamu apakan? Sayyidina Mu'adz nggak menjawab, saya bid'ahkan Rasulullah. Biar selesai. Enggak begitu Sayyidina Mu'adz. Tapi bagaimana? Saya berijtihad dengan pendapat saya. Ijtihad ini bisa pakai dalil umum, bisa menggunakan dalil qiyas. Dan qiyas ini dilakukan oleh para sahabat sejak masa Rasulullah. Ini yang berlaku di kalangan para ulama. Salafi Wahabi kalau nggak ada, saya bid'ahkan. Ini bukan sunnah Rasul namanya. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Salafi Wahabi. Terus, bagaimana cara menyadarkan orang salafi agar ke jalan yang lurus? Ya didoakanlah. Atau mereka ajak diskusi, ajak dialog. Ya macam-macam. Yang penting di masjid ini kita jaga. Jangan sampai orang salafi ceramah di sini. Dan setiap ada syubhat-syubhat salafi, kita berikan jawaban. Karena kalau diberikan jawaban secara ilmiah, insya Allah nanti mereka terpengaruh. Dan sudah banyak ustadz-ustadz salafi yang kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan nggak ada, tapi sudah banyak. Terus. Apakah salafi yang berkembang di Riau Pekanbaru ini masuk dalam salafi Wahabi? Saya kira memang salafi Wahabi yang asli. Betul-betul salafi Wahabi. Bukan salafi Wahabi yang kaleng-kaleng. Tapi salafi Wahabi yang original ya. Versi original itu. Bukan yang apa namanya, yang KW-KW, bukan. Asli itu. Sebutkan ciri salafi yang lurus, bukan salafi Wahabi. Nah, salafi yang lurus ya kita ini. Yang ahlus sunnah ini namanya salafi yang lurus. Karena imamnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Yang sekarang ini kan imamnya Imam Albani, Imam bin Bas. Ini kan bukan salaf. Salafi itu artinya ikut ulama salaf. Dan kita ini ikut ulama salaf karena ikut Imam Syafi'i. Kalau yang salafi sekarang kan ikut Albani, ikut bin Bas. Ini yang bengkok namanya. Kita ini yang lurus.
Kita ini karena asli, kita nggak perlu pakai nama salafi karena sudah salafi. Mereka ini yang nggak asli, makanya pakai. Sama dengan madu. Orang jual madu itu, kalau ada tulisannya madu asli, malah orang curiga. Kenapa ada aslinya ini? Malah kalau madu Riau misalnya, orang wah asli nih karena Riau. Tapi Riau yang dulu entah yang sekarang itu. Bagaimana cara membedakan Muhammadiyah dan Salafi? Karena kalau dilihat dari cara ibadahnya sama. Mohon penjelasannya. Muhammadiyah ini kadang terpengaruh Salafi, kadang Aswaja. Biasanya Muhammadiyah ini organisasinya jelas. Masjidnya jelas. Masjidnya biasanya kan biru langit ya. Hah? Masjidnya biru langit. Kalau punya sekolah warnanya biru langit. Dan ada tulisannya. Salafi gak mau sama itu. Tapi kadang ada orang Muhammadiyah yang sangat Salafi ada. Jadi saya kira gampang itulah. Gampang. Terus terakhir. Ada lagi. Ada 2 ya. Kalau aswaja yang benar yang bermazhab Syafi'i, bagaimana orang yang bermazhab yang lainnya? Kalau di negeri kita ini aswaja yang benar fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Di luar ini di negeri kita yang berkembang ada Wahabi. Wahabi ini bukan aswaja yang benar. Kemudian ada Syiah. Syiah ini bukan aswaja juga ini. Dan memang nggak mau mengaku aswaja. Ada HTI Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga bukan aswaja. Dan memang di kitab-kitabnya nggak mengaku aswaja. Condong kepada Mu'tazilah. Jadi ini yang berkembang di negeri kita. Kalau di dunia Islam ya, di dunia Islam selain ini ada mazhab Ibadiyah. Mazhab Ibadiyah ini mazhabnya Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di negeri Oman. Yang sultannya meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu, Sultan Qaboos. Kemudian ada mazhab Syiah Zaidiyah. Ini juga bukan aswaja. Kalau di negeri kita, yang di luar Syafi'i, ada Wahabi, ada Syiah, ada HTI. Itu bukan aswaja. Apakah hukum bid'ah itu semuanya haram? Enggak, bid'ah itu ada yang wajib. Contohnya seperti kajian subuh di masjid-masjid. Pakai mikrofon ya. Lalu ada tanya jawab. Masa Rasulullah dulu kan enggak. Karena sholatnya lama habis itu ya pulang. Rasulullah ngajar enggak seperti begini. Atau seperti mendirikan madrasah-madrasah. Mendirikan pondok itu bid'ah. Tapi hukumnya wajib. Masa Rasulullah enggak ada. Pondok pesantren, madrasah diniyah enggak ada. Bid'ah itu ada yang sunnah. Kalau bid'ah yang sunnah seperti sholat tarawih. 23 rakaat itu sunnah. Kajian-kajian ini juga sunnah. Bid'ah ada yang mubah. Bid'ah yang mubah itu contohnya seperti apa? Seperti pakaian yang bagus-bagus. Kalau habis kajian makanannya aneka ragam itu bid'ah. Tapi itu mubah. Ada bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang haram. Yang haram itu bid'ah ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi itu bid'ah semua dan itu bid'ah yang haram. Melarang tawasul itu bid'ah karena dulu gak ada yang ngelarang. Ngelarang tabarruk itu bid'ah, ngelarang maulid Nabi bid'ah, dulu gak ada yang ngelarang. Akidah tajsim itu bid'ah yang haram. Dulu gak ada akidah tajsim. Pertanyaan terakhir Kiai. Saat ini ajaran Salafi dan Wahabi sudah dilarang oleh beberapa kota Arab. Di Arab. Bagaimana di Indonesia? Di Arab itu Salafi Wahabi gak dilarang. Di sana itu hanya beralih asalnya menerapkan syariat Islam, sekarang yang terjadi liberalisasi dan sekularisasi. Adapun yang mengendalikan agama tetap Salafi Wahabi. Cuma Salafi Wahabi dikurangi gerak-geriknya sekarang. Bahkan ini nanti ya di bulan Valentine itu bulan apa biasanya? Februari.
Itu sebagian ulama Salafi Wahabi ada yang berdiri di pinggir jalan bagi-bagi bunga Valentine. Ya mereka Wahabi, tambah parah sekarang Saudi itu. Itu yang terjadi liberalisasi dan sekularisasi. Menjauhkan syariat Islam. Karena itu kontrak politik, putra mahkota sekarang naik menjadi putra mahkota untuk mendapatkan dukungan Barat dan Israel. Kalau nggak begitu, nggak didukung itu. Mau dijatuhkan. Kontrak politiknya memang. Di akhir zaman ini, penguasa-penguasa Islam itu kadang ditekan oleh negara Barat. Karena ditekan, Islam yang dirugikan. Mereka ini berani mengorbankan agamanya. Yang penting kekuasaannya bertahan. Saya kira itu ya. Saya kira semua pertanyaan yang hot-hot, yang panas-panas sudah dijawab. Pertanyaannya hot-hot semua ini. Tapi gak apa-apa lah, bagus. Biar terjadi pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Karena pertanyaan ini sudah habis. Kita biasanya tutup dengan apa? Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu la mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.